Ada Bali, seru Alvin. Aku ketemu dua orang lelaki di puncak gunungan, Vin. Aku menyapanya. Saat ia berbalik, wajahnya hancur. Aku terkejut dan jatuh ke bawah. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo, channel yang khusus membahas kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul Tersesat di Jalur Tengkorak. Oke guys, seperti biasanya bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, cerita ini dikisahkan oleh Mas Alvin, seorang security di sebuah dealer mobil di Surabaya. Mas Alvin ini seorang pencinta alam yang suka sekali melakukan pendakian gunung. Hingga pada Senin malam tepatnya, ia bertemu dengan dua orang temannya, Dimas dan Gali, yang sepakat melakukan pendakian di puncak Gunung Lawu. Pas pukul 2 siang selesai sholat Jumat, mereka bertiga sampai di base camp. Saat itu suasana cukup ramai. Banyak pendaki yang tengah berkumpul dengan kondisi cuaca yang mendukung, hawa sejuk dan mendung yang cerah, sangat nyaman untuk melakukan pendakian. Di base camp ini, ketiganya berkenal dengan Santi dan Diva yang mendaki bersama 3 orang temannya, 1 perempuan, 2 laki-laki. Jadi mereka 5 orang serombongan. Tepat pukul 3, mereka bersepakat memulai pendakian. Sampai di pos 1, suasana masih cukup baik karena mereka lanjut ke pos 2. Begitu sampai di Cemoro Kandang, vegetasi sangat rapat, jadi agak sulit menentukan arah. Para pendaki harus ekstra hati-hati agar tidak tersesat karena salah jalur. Untungnya guys, di area pos 2 masih banyak pendaki yang bergerak menuju puncak. Semakin tinggi menuju pos 3, pepohonan semakin berkurang sampai akhirnya tampak banyak rumputan dan tumbuhan perdu yang menghias landscape Gunung Lawu. Kami sampai di area menuju Kawah Candra di Muka bersama dengan para pendaki lain. Turun ke arah bawah Kawah Candra di Muka yang cukup curam. Sangat melelahkan guys, kata Mas Alvin. Tapi setimpal dengan hasil pemandangan yang menakjubkan di arah bawah sekitar Kawah Candra di Muka. Setelah cukup istirahat untuk bersantai sejenak di arah Kawah Candra di Muka, Mas Alvin dan teman-teman memutuskan naik kembali menuju pos 3. Nah, di sini Mas Alvin mengalami keganjilan. Ia merasa dipanggil seseorang di bawah. "Alvin, ketemu di pos 3 ya," seru 2 orang wanita. Tapi saat ia berbalik ke belakang, ia melihat tak seorang pun tepat di bawahnya. Justru di area atas, ia melihat Santi dan Diva beserta rombongannya bergerak turun ke bawah Kawah Candra terbuka. Nah, yang anehnya guys, kedua gadis itu tidak menyadari keberadaan kelompok Mas Alvin. Mereka bergerak cukup serius turun ke bawah karena medannya memang sangat curam. Jadi, siapa yang bergerak tadi? Seru Mas Alvin dalam hati. Ia berusaha mengabaikan kejadian itu. Sampai pertengahan menuju pos 3, langit tiba-tiba mendung dan tak lama kemudian hujan gerimis turun. Mas Alvin, Dimas dan Gali semakin mempercepat langkahnya menuju pos 3. Sementara kabut tebal mulai turun dan menutupi jarak pandang ketiganya. Tepat pukul 6 malam, ketiganya sampai di pos 3 dan syukurlah guys, saat itu mereka sampai dan hujan baru saja turun dengan lebat. Jadi mereka tidak basah kuyup karenanya. Karena cuaca yang tidak mendukung, mereka memutuskan bermalam di pos 3 sampai pukul 7.30 malam. Hujan mulai mereda dan hanya rintik-rintik kecil yang mengguyur area Gunung Lawu. Mas Alvin keluar sejenak dan melihat suasana pos 3. Ia tak mendapati kelompok Santi membuat kemah. Karena guys, Mas Alvin ini hafal banget dengan tenda Santi. Tenda hijau dengan gambar Pikachu yang lucu di bawah pintunya. Entah mengapa, sejak perkenalan mereka di pos 1, Mas Alvin ini merasa sangat dekat dengan Santi. Seakan udah lama mereka saling kenal.
Dan tak jauh dari tendanya Mas Alvin ini guys, ada tenda lain yang ditempati oleh rombongan Mas Heri yang berisi 7 orang. Lumayan gede tendanya. Mereka membawa seorang porter sebagai pembantu membawa perbekalan. Karena hujan sudah mereda, mereka bisa menyalakan api sebagai penghangat sambil merebus air panas untuk membuat kopi. Mas Alvin mendatangi tenda mereka dan duduk bergabung dengan rombongan Mas Heri. Lumayan dapat secangkir kopi panas. Setelah lama berbicara mengobrol asik sampai pukul 9 malam, baru Mas Alvin ini berani bertanya pada rombongan Mas Heri, apakah mereka pernah bertemu dengan rombongan Santi dan Diva? Semua teman Mas Heri menggelengkan kepala. Mereka tak pernah bertemu dengan kedua gadis itu. Dan yang anehnya guys, mereka bahkan bersumpah tak pernah melihat tenda hijau dengan pintu bergambar Pikachu di pos 1. Hal ini membuat Mas Alvin jadi semakin bingung. Ia memutuskan undur diri dan kembali ke kemahnya sendiri. Pukul 2.30 dini hari, teman-teman Mas Alvin terbangun. Setelah makan dan minum kopi, ketiganya sepakat lanjut pendakian ke puncak Lawu. Padahal masih gelap. Tapi kata Dimas, sudah ada yang jalan ke puncak. Tuh, lihat, orang-orang udah jalan ke puncak, serunya. Bener juga guys, Mas Alvin dan Gali melihat beberapa orang udah berkemas dan berjalan ke arah puncak. Dan tanpa mereka duga, rombongan Santi dan Diva juga ada di antara mereka. Hal ini membuat Mas Alvin lebih semangat lagi. Mereka bergegas menyusul rombongan Santi dan Diva. Awalnya terasa biasa guys, tapi ada yang aneh dirasakan oleh mereka bertiga. Setiap kali hendak mendekat, rombongan pertama ini tiba-tiba menjauh, bahkan sangat jauh. Dan yang membuat mereka semakin janggal, ketiganya mendengar dengan jelas suara gamelan yang berayun merdu di telinga mereka. Rekan-rekan Mas Alvin ini berusaha berpikir positif. Mereka melihat rombongan Santi dan Diva tengah berada di bawah mereka. Ketika juga bingung, kok bisa mendahului rombongan Santi dan Diva? Apakah karena suasana yang berkabut membuat pandangan ketiganya jadi kurang fokus? Saat itu tampak rombongan Santi dan Diva bergerak menuju arah jalur pendakian Mas Alvin. Nah di sini guys, hal yang ganjil semakin terasa. Semakin mendekati suara gamelan, semakin keras terdengar di telinga. Dan kali ini Santi dan Diva berjalan lebih cepat meninggalkan rombongannya menuju ke arah Mas Alvin. Sementara tiba-tiba ketiga orang teman Santi ini samar-samar menghilang. Tak tampak lagi dari pandangan ketiganya. Hanya Santi dan Diva terlihat semakin dekat mendatangi mereka. Dan di sini guys, kembali kejadian ganjil terjadi saat jarak semakin dekat. Kira-kira 5 langkah mereka berada di trek yang sama. Tiba-tiba suara gamelan terdengar semakin keras hingga melekatkan telinga. Saat ketiganya memegang kedua telinganya, Santi dan Diva tiba-tiba berjalan sangat cepat seperti tiup angin, dan kini berjalan lebih cepat di depan rombongan Mas Alvin. Mas Alvin yang melihat Santi berjalan gegas di depannya berteriak manggil, Santi, tunggu bentar. Santi berhenti dan melirik ke belakang. Tanpa berkata, keduanya berjalan cepat menuju ke arah puncak Lawu. Saat itu sudah melewati pos keempat. Ketiganya terus mengikuti jalur pendakian yang dilalui oleh Santi. Sampai ketiganya merasa ada yang kurang beres. Jalur pendakian dilalui Santi dan Diva sangat terjal dan curam. Terlebih guys, kontur tanah yang mereka tapaki tanah pasir yang mengeras, jadi rawan longsor. Sementara kedua gadis itu berjalan sangat cepat, sangat tidak ada hambatan sama sekali. Mas Alvin, Dimas dan Gali berhenti termangu melihat kedua gadis itu tiba-tiba hilang di dalam kabut Gunung Lawu. Ayo berbalik, cari jalur lain, supaya ada yang tak beres di sini, seru Gali, yang langsung berjalan ke arah sebelah kanan. Baik, ayo kita bergegas, saat Mas Alvin. Ketiganya langsung berjalan tanpa lagi menengok ke arah Santi dan Diva. Tapi sayangnya guys, jalur pendakian itu seperti jalur yang salah juga. Sudah 1 jam mereka tak sampai di puncak Gunung Lawu, justru jalur pendakian semakin terjal.
Sepertinya kita melewati jalur tengkorak, Vin, seru Gali dan Dimas. Iya, kalian benar. Kita udah keluar dari jalur pendakian. Hati-hati dan banyak berdoa. Jalur ini udah banyak menelan korban. Lalu kemana Santi dan Diva ya, Mas? Apa mereka lewat jalur yang benar? Seru Gali. Kelihatannya keduanya bukan orang biasa, Li. Aku bertanya pada Roman Wasyari. Mereka tak pernah menjumpai rombongan kedua gadis itu. Apa? Vin? Bener yang mau katakan? Seru Dimas kaget. Iya bener, Mas. Tapi aku gak merasa apapun, Vin. Seru Dimas penuh tanya. Ya itu, hal yang aneh juga bagiku. Sementara itu guys, tepat pukul 4.30 dini hari menjelang subuh, tiba-tiba ketiganya kembali melihat rombongan Santi dan Diva berjalan ke arah depan jalur miring di atas puncak bukit. Sementara suara gamelan terdengar kembali. Heh, itu Santi dan Diva, ayo kita ikuti, seru Gali. Jangan nyuruhkan mereka. Bisa jadi bukan Santi dan Diva. Lihat dengan cermat dan baca istighfar supaya kita terselamatkan. Benar juga guys. Saat mencermati rombongan Santi, tiba-tiba tubuh mereka tersamar oleh kabut. Dan yang mengagetkan lagi, kepala mereka menghilang. Alvin, Dimas, dan Gali semakin ketakutan. Mereka sampai membaca ayat kursi. Sampai beberapa menit kemudian hati ketiganya mulai agak tenang. Mereka memutuskan untuk berjalan pada jalur yang sempit menyeberang ke arah bukit lain. Tepatnya sebuah gundukan batu dan tanah setinggi 5 meter. Pukul 6 pagi mereka sampai di bawah bukit dan beristirahat pada sebuah gua kecil yang terdapat di cekungan dua bukit. Kondisinya terasa lebih hangat ketika bisa dengan memakan kue kering dan seteguk air aqua yang tersisa. Tapi siangnya guys, 10 menit mereka bisa tiba-tiba Gali berteriak lantang. Ayo guys pergi, di sini bahaya. Ada apa? Seru Dimas panik. Gua ini sarang macan, kumbang. Tuh lihat, di bawah tuh besar tuh, seru aja. Benar juga guys. Dimas dan Alvin melihat bekas tapak-tapak kaki macan kumbang dan kotoran yang mengering. Ketiganya bergegas pergi dari gua, berjalan kembali mendaki gundukan bukit yang lebih tinggi lagi, setinggi 10 meter. Sampai di bawah kondisi lebih datar, mereka berhenti sejenak dan lanjut menaiki gundukan bukit yang lebih tinggi lagi, setinggi 20 meteran. Untung, sekalipun curam, di sepanjang area gundukan itu masih ada pohon-pohon pinus yang tumbuh, jadi bisa dijadikan pegangan. Saat itu karena kondisi yang mulai tidak fit, Alvin dan Dimas tertinggal oleh Gali. Ia berjalan cepat menuju puncak gundukan batu. Nah, gak lama, tiba-tiba Gali ini terjatuh berguling-guling ke bawah. Untungnya Alvin dan Dimas dengan sigap meraih tubuh Gali hingga ia tak terjatuh ke jurang yang curam. Dengan berhati-hati mereka turun lagi dari gundukan dan beristirahat sejenak. Ada Bali, seru Alvin. Aku ketemu 2 orang lelaki di puncak gundukan, Vin. Aku menyapanya. Saat ia berbalik wajahnya hancur, aku terkejut dan jatuh ke bawah. Makasih telah menolongku, Vin. Makasih, Vin. Gundukan batu ini angker. Kita lewat jalur yang lain aja, seru Gali dengan nada penuh kepanikan. Kemenangan lagi nih. Yang ada cuma satu itu, gundukan yang lebih tinggi lagi, 15 meter lagi. Enggak apa-apa, Vin. Pokoknya jangan yang di sini, seru Gali dengan cemas. Baiklah kalau gitu. Ingat fokus ya. Fokus ya, Li. Terus jangan ada yang saling mendahului. Kita harus kompak, enggak ada apa-apa. Hanya halusinasi belaka. Karena kita udah ngalamin dehidrasi. Minuman ini cuma tersisa seteguk ini air yang aku bawa, suruh Mas Alvin dengan kondisi yang lebih cemas lagi. Oke Vin, makasih. Ayo kita bergerak lagi, mumpung masih siang hari. Saat itu ketika udah benar-benar capek, Alvin sebagai ketua tim berusaha tampak lebih tegar. Nah di sini guys, mental Mas Alvin benar-benar diuji saat melangkah naik ke atas gundukan. Tangannya meraih sebuah kayu sebagai pegangan dan prak. Mas Alvin menjadi tertahan, berusaha tenang. Ia mendapati
bahwa itu bukan batang pohon pinus tapi tulang kaki manusia yang mati. Ia melihat dengan seksama 3 pasang sepatu yang lapuk lengkap dengan kaki tengkorak di dalamnya. Ketiga pasang sepatu itu tersembunyi oleh rambutan yang mengering. Sementara tak jauh darinya tampak serpihan tulang patah yang rapuh tergerus hujan dan panas. Ia berusaha menahan emosinya saat Gali bertanya padanya, "Mengapa berhenti?" Ia hanya tersenyum dan berkata lirih, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo lanjut." Dengan energi yang tersisa, sampai juga ketiganya mendaki gunung yang paling tinggi, mereka menyadarkan diri pada batu besar yang berdiri miring, baru kemudian mendirikan tenda. Mas Alvin membuat perapian di samping untuk menghantar tubuh, juga untuk tanda bagi tim SAR agar mengetahui posisi mereka. Ia berjalan ke arah gundukan batu yang lain yang lebih pendek, mencari rambutan yang masih segar untuk dimakan. Hari ini, ia dan teman-temannya harus makan untuk bertahan hidup. Saat ia memanjat ke atas batu besar yang pipi, tiba-tiba doa orang gadis memanggil dari bawah. Alvin, 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 ini aku, Santi dan Deva." Mas Alvin terkaget, ia terbelalak heran bagaimana bisa 2 gadis itu tiba-tiba menongol di situ, di tempat yang bagi orang biasa nggak bisa mendaki gunung itu, nggak bisa pernah mendaki gunung, ia tak mungkin bisa sampai. Alvin tersenyum gede. Ia sadar 2 gadis itu bukan manusia, ia arwah gadis yang telah meninggal di gunung ini. Ia memandang penuh rasa sendu pada senyum gadis yang cantik dan manis itu. Santi dan Deva tersenyum lebar, penuh keanggunan, dan kemudian ia menunduk. Air matanya jatuh berlinang di antara 2 pipinya. Sejenak kemudian dia mendongak dengan air mata yang berlinang dan memandang wajah Alvin yang turun dari atas batu pipi. Saat keduanya sudah melihat, ia berkata lirih, "Titip dompet ini, kasihkan ke mamaku ya, Vin. Aku minta maaf, tak bisa menemunya lagi." "Iya," jawab Alvin getir. "Kamu pengen pulang, jalan ke arah barat terus, nanti pasti ketemu sama tim SAR. Selamat tinggal Alvin." "Terima kasih." "Sama-sama," suruh Alvin sendu sambil memandang senyum anggun Santi yang menawan, hingga bayangan 2 gadis itu hilang memudar di dalam keheningan puncak Gunung Lawu. Alvin berbalik kembali ke teman-temannya sambil memakan mentah-mentah rumput hijau di genggam yang ia genggam. Lekas makan dan berangkat lagi ke arah barat. Bila nanti kita kemalaman lagi. Dimas dan Gali tak banyak bertanya. Keduanya juga langsung memakan rumput itu, terus berjalan mengikuti langkah Alvin sampai pada gundukan batu yang tidak tahu tinggi. Keduanya daki kembali dan belum sampai ke bawah ketika melihat 10 orang anggota tim SAR berteriak dari jauh, "Alvin, Dimas, Gali, tunggu di situ ya, kita jemput." Air mata Dimas dan Gali langsung mengucur deras memandang kedatangan tim SAR. Mereka bersyukur penuh haru karena bisa pulang kembali ke rumah, sementara Alvin terdiam bertanya lirih kepada Pak Haris, salah seorang ketua tim SAR, "Bapak kok tahu posisi kami di sini?" "Oh, Mas, diberitahu 2 pendaki wanita di jalur selatan. Gadis berjaket hitam dan celana doreng ya, Pak?" "Iya," suruh Pak Haris spontan. "Santi," gumam Mas Alvin. Ia terdiam dan terus berjalan, tak bercerita sedikitpun pada orang lain, perihal Santi dan Deva. Saat sampai Surabaya, ia membuka dompet Santi yang tersimpan di tas rasanya selama 2 hari. Gadis itu ternyata benar-benar berasal dari Surabaya. Ia langsung menaiki sepeda motornya pergi mengantar dompet tersebut yang berisi KTP,
uang 500.000 dan foto Santi dan Diva yang saling merangkul manja. Saat tiba di keluarga Santi, keluarganya sangat kaget dan menangis histeris mendengar cerita Mas Alvin. Mas Alvin pun baru sadar bahwa kedua gadis itu telah lama hilang saat pendakian di Gunung Lawu sekitar 10 tahun yang lalu. Selamat jalan Santi, semoga jiwamu damai. Surhati Mas Alvin. Sekian guys cerita dari aku, semoga kalian suka. Tetap berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu. Thank you guys, jangan lupa subscribe ya. Bila kamu ada cita-cita mistik, kirim ke aku, insya Allah aku akan upload di episode selanjutnya. Wassalamualaikum, sukses selalu.